Oke, selamat sore anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari kembali, membahas ulang materi medan magnet dan gaya Lorentz. Di bagian ini kita akan membahas latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian harian. Kita lihat soal yang nomor 1. Dua kawat panjang A dan B diletakkan pada jarak 10 cm satu sama lain. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan ada sebuah titik yaitu titik P terletak pada jarak 8 cm dari kawat A, 6 cm dari kawat B. Perhatikan baik-baik. Jarak kedua kawat hanya 10 cm, tapi dari kawat A adalah 8 cm, dari kawat B 6 cm. Gimana caranya? Nah, caranya supaya bisa adalah buat bentuk segitiga siku-siku. Nih, kita bentuk segitiga siku-siku. Setelah kita bentuk segitiga siku-siku, yang ini adalah 6 cm, ini 8, maka kawatnya itu adalah di sini. Nah, ini kawat yang pertama, ini kawat yang kedua. Nah, tadi yang jaraknya 8 adalah dari kawat yang pertama. Berarti ini kita buat kawat yang pertamanya. Ini kita buat adalah kawat yang kedua. Ya. Arah arusnya bagaimana? Katanya di dalam soal arusnya itu adalah berlawanan. Maka kalau berlawanan, kita buat misalkan di sini arahnya adalah masuk, berarti di sini arahnya adalah keluar. Maka kalau arahnya di sini masuk, di sini titik P-nya, arah medan magnet di titik P akibat I1 kemana? Kaidah tangan kanan, berarti arah arus keluar. Maka lihat arah putaran daripada tangan kanan, sehingga ketika di titik P ini akan kita peroleh arah daripada medan magnetnya adalah ke bawah. Nah, yang kedua, akibat I2-nya sama, kaidah tangan kanan, ibu jarinya berarti masuk ke bidang gambar. Lihat putaran 4 jarinya itu adalah searah putaran jarum jam. Maka di titik P akibat I2 arahnya itu adalah ke kanan. Maka di titik P ada dua medan magnet, arahnya itu saling tegak lurus, sehingga medan magnet totalnya bisa kita cari dengan cara Pitagoraskan. Maka tinggal kita buat akar daripada B1 kuadrat tambahkan dengan B2 kuadrat. Cari masing-masing dulu. B1 karena kawat lurus panjang berarti μ0 dikali I dibagi dengan 2pi kali R. Nah, tinggal masukin aja. μ0-nya kan berarti 4pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya adalah 24 dibagi dengan 2pi kali jarak pisahnya adalah 8. Maka 8 kali 10 minus 2. Dari sini bisa kita lihat 2pi dengan 4pi sisa 2. Kemari sisa 4. Kemari berarti 6. Maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, yang kedua juga bisa kita buat B2 sama dengan, rumusnya sama. Maka kalau rumusnya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali dengan 24 dibagi dengan 2pi kali dengan R-nya adalah 6 cm. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 2. Maka dari sini bisa kita selesaikan. Yang ini kemari berarti sisa 2. Kemari sisa 3. Kemari maka sisa 8. Berarti B2-nya 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Berarti kalau ini kita masukkan ke sini, ke persamaan total ini, maka akan kita peroleh medan magnet totalnya sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 10 pangkat minus 5-nya kita keluarkan aja. Maka ini 10, berarti hasilnya 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, yang berikutnya, cari dulu arah medan magnet akibat arus yang sudah ada. Kalau kita buat kaidah tangan kanan akibat I1, berarti medan magnetnya itu adalah ke bawah. Akibat kawat yang kedua, maka medan magnetnya adalah ke atas. Berarti akibat I1 dan I2 sudah ada dua medan yang berlawanan arah. Maka cari dulu totalnya. Sehingga kita buat B12 sama dengan
B2 minus B1 atau B1 minus B2 nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja arahnya kemana sesuai dengan yang paling besar ya. Maka kalau kita buat ini, karena kawat lurus panjang berarti mu 0 dikali I2 dibagi dengan 2pi kali R2 minus mu 0 dikali dengan I1 kita bagi dengan 2pi dikali R1. Maka kita selesaikan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 kita keluarkan aja dengan 2pi. Maka sisa di sini I2 per R2. I2-nya itu tadi adalah 2. R2-nya adalah 5 minus I1-nya adalah 3, R1-nya adalah 10. Ini kan masih sentimeter, berarti 10 minus 2, 10 minus 2. 10 minus 2-nya kita keluarin aja kemari. Berarti kita peroleh ini sisa 2, ini kemari sisa minus 5. Maka hasilnya menjadi sama dengan, ini kita samakan penyebut. Berarti ini jadi 4 per 10 kurang 1, kurang 3 berarti 1. 1 per 10 maka menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Nah dari sini kelihatan bahwa totalnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Tandanya plus, berarti B2 lebih besar dari B1. Karena B2 lebih besar dari B1 berarti totalnya ini arahnya ke atas. Karena ini arahnya ke atas, maka supaya medan magnet di titik P0, berarti harus ada medan magnet akibat kawat yang ketiga. Akibat kawat yang ketiga kemana? Ya harus berlawanan dengan ini. Kalau ini ke atas, maka medan magnet akibat kawat yang ketiga harus ke bawah. Supaya medan magnet yang ketiga ke bawah, gunakan kaidah tangan kanan. Maka arah arus I3-nya harus kemana? Nah, berarti supaya dia ke bawah, maka kalau kita lihat arah medan magnet di kawat yang ketiga arahnya itu adalah harus ke sumbu Z negatif. Berapa besarnya? Ya samakan supaya 0 berarti medan magnet yang ketiga ini harus sama besarnya dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Tinggal masukkan rumusnya. Ini jadi mu 0 dikali dengan I3 dibagi 2pi kali R3 ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Oke, mu 0-nya kita selesaikan. 4pi kali 10 minus 7 dibagi 2pi kali R3-nya 5 cm. Berarti 5 kali 10 minus 2. Inilah yang sama dengan, kali dengan I3. Inilah yang sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. 2 kali 5 itu 10 dikali 10 minus 2 minus 1 kemarin minus 6 dengan minus 6 habis. Maka pi dengan pi habis, sisa I3 nya sama dengan 2 per 4 berarti 0,5 ampere. Arahnya tadi ke sumbu Z minus. Nah, yang ketiga, kita lihat di sini diketahui arusnya mengalir sepanjang kawat listrik tegangan tinggi dari utara ke selatan. Kalau dari utara ke selatan, maka kalau kita gambar di monitor ini, itu artinya berarti arah arus listriknya itu adalah keluar dari bidang gambar. Maka kalau kita buat di sini keluar dari bidang gambar, pertanyaannya, gambarlah arah medan magnet yang mengakibatkan arus listrik tepat di atas kawat. Jadi kalau di atas kawat ini kemana arah medan magnetnya? Nah, gunakan kaidah tangan kanan. Kalau kita gunakan kaidah tangan kanan dengan ibu jarinya keluar bidang gambar, maka arah medan magnetnya di sini adalah berlawanan putaran jarum jam. Karena berlawanan putaran jarum jam medan magnetnya, maka tepat di atas ini berarti arahnya itu adalah sedang bergerak ke kiri. Jadi kalau ditanya kemana medan magnetnya, karena bicara tentang utara selatan berarti arah mata angin, ke kiri itu berarti adalah ke arah barat. Ini medan magnetnya. Yang kemudian yang keempat. Yang keempat ditanya di sini medan magnet di pusat kawat melingkar. Kalau kita berbicara tentang kawat melingkar, rumusnya itu kan cuma satu. Apa itu? Mu 0 kali I dikali jumlah lilitan yang dibentuk dibagi 2R. R-nya jari-jari lingkarannya. Pertanyaannya, berapa lingkaran yang bisa dibentuk oleh kawat itu? Karena kawatnya dilengkungkan membentuk kawat melingkar, jari-jarinya 40 cm, maka jumlah lilitan yang dibentuk kawat itu sama dengan
panjang kawat pembentuknya dibagi dengan keliling satu lingkaran. Sehingga bisa kita buat hasilnya adalah panjang kawat pembentuknya 50, 2pi kali jari-jari pembentuknya adalah 40. Maka ini kemari habis. Berarti bisa kita selesaikan. Nilainya adalah 5/4pi lingkaran. Maka tinggal masuk kemari. Mu nolnya berarti 4pi kali 10 pangkat minus 7. Arus listriknya 4. Lilitannya 5/4pi. Kita bagi dengan 2 kali jari-jarinya 40 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 1 meter. Dari sini bisa kita selesaikan. 4pi di sini dengan di sini habis. Lalu 4 di sini dengan 4 di sini habis. Sisa 5/2. 5 dibagi 2 berarti 2,5. Ini kemari menjadi 10 pangkat minus 6 Tesla. Yang berikutnya. Pertanyaannya adalah di manakah letak medan magnet yang bernilai 0? Cara gampangnya gini. Kalau ditanya di manakah letak daripada medan magnet yang bernilai 0, cara gampangnya gini. Lihat dulu arah arusnya. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa I1 dan I2-nya searah. Bisa nanti I1 dan I2-nya itu adalah berlawanan. Kalau I1 dan I2 searah, maka letak B sama dengan 0 pasti diantara. Jadi diantara I1 dan I2. Kalau I1 dan I2-nya berlawanan, maka letaknya pasti di luar. Di luar itu di mana? Di luar itu tepatnya adalah di sebelah arus yang paling kecil. Jadi kalau misalkan I1-nya lebih kecil daripada I2, maka letak medan magnet yang sama dengan 0 itu berarti di sebelahnya I1. Tapi kalau I2-nya yang lebih lebih kecil, berarti letak medan magnet yang sama dengan 0 itu adalah di sebelahnya I2. Nah, di sini perhatikan arahnya adalah searah. Karena searah maka letaknya pasti di antara. Di antaranya tepatnya di mana? Nah, untuk mencarinya nanti tinggal kamu buat begini. Misalkan tempatnya itu adalah di sini. Berarti tinggal kamu buat jaraknya dari sini adalah X. Dari kawat yang kedua berarti menjadi sama dengan berapa jarak awalnya? Jarak awalnya ini 10. Berarti 10 kurang X. Maka setelah seperti itu, masukkan ke dalam rumus. B1 sama dengan B2. Maka menjadi mu 0 kali I1 per 2pi R1 sama dengan mu 0 kali I2 per 2pi kali R2. Mu 0-nya habis, 2pi-nya habis. Tinggal masukkan I1 berapa, R1 berapa, I2 R2 berapa. Nah, sama halnya kalau misalkan katakan ini berlawanan arah. Berarti di mana posisinya? Katakanlah I1 lebih kecil, berarti ambil di sini titiknya. Kalau kamu ambil di sini titiknya, berarti jarak ini ke sini X. Maka jaraknya I titik ini ke kawat yang kedua berarti jadi 10 plus X. Karena kebetulan I1 dan I2-nya ternyata besarnya sama dan arahnya sama, posisinya di antara. Di mana posisinya? Sama arusnya, maka posisinya pasti tepat di tengah. Maka kalau tepat di tengah, dari sini nanti akan kita peroleh, maka nilai R1-nya sama dengan R2-nya sama dengan 5 cm. Itu ya cara nyarinya ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah perhatikan gambar di sini. Ditanya berapakah medan magnet di titik P. Karena ditanya medan magnet di titik P, maka untuk mencarinya itu adalah kita cari dulu arah medan magnet akibat masing-masing arus. Misalnya kita buat ini adalah arus pertama, kemudian ini arus kedua, ini arus yang ketiga. Coba cari. Arah medan magnet di titik P akibat I1 kemana? Kaidah tangan kanan, ibu jari ke atas, lihat 4 jari. 4 jarimu berarti akan berputar, dia itu searah dengan berlawanan dengan putaran jarum jam. Karena berlawanan dengan putaran jarum jam, maka medan magnet di sini akibat I1 berarti dia itu adalah keluar dari masuk ke bidang gambar. Maka akibat I1 masuk ke bidang gambar. Nah, kita buat akibat daripada I2. Akibat I2, ibu jarinya ke bawah, maka arah putarannya adalah searah putaran jarum jam. Sehingga di titik P,
Nah, medan magnetnya di titik P itu ketika medan magnetnya sedang keluar dari bidang gambar. Maka kita buat tandanya dot. Bagaimana dengan kawat yang ketiga? Sama, arah ibu jarinya kabuat ke kanan, maka lihat arah putaran 4 jari. Arah putaran 4 jarinya berarti dia itu adalah berlawanan dengan putaran jarum jam. Maka karena berlawanan putaran jarum jam, berarti di titik P ini terjadi medan magnetnya sedang keluar dari bidang gambar. Inilah medan magnet akibat kawat ketiga. Ini medan magnet akibat kawat yang kedua. Maka di sini B2 dan B3 searah berlawanan dengan B1. Maka untuk mencari totalnya, ya tinggal kamu jumlahkan yang searah. Berarti B2 ditambah dengan B3 searah, kurang yang berlawanan arah berarti B1. Kawat lurus panjang berarti mu0 dikali dengan I2 per 2pi kali R2 plus mu0 dikali dengan I3 per 2pi kali dengan R3 minus mu0 dikali I1 per 2pi dikali dengan R3, R1. Nah, kalau sudah seperti ini, nah tinggal kita selesaikan aja. Maka kita peroleh 4pi kali 10 pangkat minus 7. Ini kita keluarkan dengan 2pi. Jaraknya itu semua dalam sentimeter, maka ubah ke meter kali 10 minus 2 keluarkan. Ini semua sama, yang beda berarti tinggal I sama R. I2-nya tadi nilainya adalah 1 ampere, maka tinggal kita buat 1 per R2-nya 2 cm, sentinya sudah pindah ke sini, ditambah dengan I3. I3-nya juga masih sama, 1 per R-nya 2 minus I1-nya. I1-nya 2 per jaraknya I1 ke titik P, itu adalah 4. Maka dari sini bisa kita buat 2 per 4 setengah, setengah dengan setengah habis. Maka ini tinggal setengah kali dengan 4pi per 2pi. Maka 2pi dikali 2 itu adalah 4pi. Bagikan dengan 4pi. Sehingga sisanya adalah 10 pangkat minus 5 Tesla. Yang berikutnya. Di sini diketahui kak lurus berarus membentang horizontal diakhiri arus listrik dari atas ke bawah. Nih kita gambar. Ada arus listrik dari atas ke bawah. Lalu dikatakan di dalam soal, elektron bergerak di baratnya kawat. Berarti kalau barat itu di sebelah kiri ya. Di baratnya kawat dari bawah ke atas. Ternyata di sini elektron bergerak ke atas, kecepatannya misalkan V. Ditanya arah gayanya kemana? Nah, yang pertama kamu lakukan cari dulu medan magnet di sini akibat kawat berarus. Caranya gimana? Genggam kawatnya ini, tunjukkan arah arusnya. Arah arusnya kemana? Ke bawah. Tunjukkan arah arusnya ke bawah, maka lihat 4 jarimu, berarti 4 jarimu itu berputar, berlawanan putaran jarum jam. Karena dia itu, bukan berlawanan. Dia searah putaran jarum jam. Karena dia searah putaran jarum jam, maka medan magnet tepat di titik P ini, ya. Kalau kita gambarkan medan magnetnya di titik P ini berarti sedang masuk ke bidang gambar. Maka karena di sini medan magnetnya masuk, nih medan magnetnya masuk, ya. Berarti arah gayanya kemana? Sekarang kaidah tangan kanan terbuka. Medan magnetnya masuk berarti 4 jari arahkan ke dalam. Ibu jarinya buka ke atas, ibu jarinya ke atas. Nah, ketika ibu jarinya ke atas, 4 jarinya masuk ke dalam, maka lihat yang kamu perhatikan adalah punggung tangan. Kenapa punggung tangan? Karena muatannya adalah elektron, negatif. Maka karena yang kita lihat adalah punggung tangan, berarti arah gaya yang dialaminya ini adalah ke kanan. Berarti kemana nih? Karena berbicara arah mata angin, berarti arah gayanya itu adalah ke sebelah timur. Nih kalau kita bicara arah gayanya. Yang berikutnya, perhatikan soal yang di sini. Katanya di sini adalah
Ditembakkan horizontal memasuki medan magnet jika medan magnet dari atas ke bawah. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz. Oke, yang pertama kamu gambar dulu nih. Tembakkan horizontal dari selatan ke utara. Kalau kita gambar di monitor ini dari selatan ke utara, itu artinya masuk ke monitor. Berarti kecepatannya masuk ke monitor, kita gambar tanda cross. Jadi kecepatannya yang cross ya. Kecepatannya yang kita kasih cross, masuk ke bidang gambar. Medan magnetnya adalah dari atas ke bawah. Nih, medan magnetnya dari atas ke bawah. Muatannya positif. Maka yang kamu lihat adalah telapak tangan. Gunakan kaidah tangan kanan. 4 jarinya. Sorry, perhatikan di sini medan magnetnya tadi dari atas ke bawah, berarti B-nya yang dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah adalah B-nya, kecepatannya masuk ke dalam bidang gambar, maka tinggal gunakan kaidah tangan kanannya. Ibu jarinya masuk, 4 jarinya berarti ke bawah. Maka lihat telapak tangannya kemana? Ibu jari masuk ke monitor, 4 jarimu arahkan ke bawah, maka akan kamu dapatkan telapak tanganmu menghadap ke sebelah kiri. Berarti gayanya ke kiri ini. Tapi karena ini berbicara tentang arah mata angin, maka bisa kita tuliskan arah gayanya itu adalah ke kiri, itu artinya adalah ke barat. Jadi gayanya ke barat. Yang berikutnya ditanya besarnya. Besarnya berapa? Karena muatan ya tinggal masukkan aja ya. F sama dengan B Q V. Syaratnya adalah B tegak lurus dengan V. Kebetulan sudah tegak lurus. Karena V-nya masuk ke bidang gambar, B-nya ke bawah. Tinggal kita buat. B-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Kali muatan listriknya 4 dikali 10 pangkat minus 6. Kali kecepatannya adalah 10. Maka dari sini bisa kita lihat 2 kali 4 berarti 8, 10 minus 1 kali 10 berarti 10, 10 minus 11 ya, kali 10 berarti jadinya 10 pangkat minus 10 Newton. Nih kalau kita bicara tentang gaya kolom pada muatan listrik. Nah yang berikutnya, di sini ada 3 buah kawat sejajar. Ditanya, tentukan besar gaya kolom yang dialami oleh kawat P. Intinya kalau ada 3 buah kawat sejajar, cara menyelesaikannya adalah kalau arahnya searah berarti tarik menarik, kalau berlawanan berarti tolak menolak. Nih perhatikan baik-baik. Ini ada misalkan kita buat I1, ini I2, ini I3. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa I1 dan I2 itu berlawanan arah, berarti kedua kawat akan saling tolak menolak. Karena tolak menolak berarti arah gayanya itu adalah ke sini. Inilah gaya yang dialami oleh kawat yang kedua akibat kawat satu. I2 dan I3 itu arahnya sama. Ini kawatnya dibuat arus listriknya sama-sama arahnya keluar. Jadi perhatikan baik-baik ya. Gambarnya ini 3 buah kawat horizontal dibuat dia itu menembus layar monitor kamu. Jadi kawatnya menembus layar monitor kamu, cuma arahnya I2 dan I3 searah, I2 dan I1 dibuat berlawanan. Jadi I2 dan I3 dibuat dari dalam monitor menuju ke arah kita, sedangkan I1 dari kita masuk ke dalam monitornya ya. Maka karena ini arahnya searah, berarti ini akan tarik menarik, berarti kita buat arah gayanya adalah ke dalam. Arah gayanya adalah ke sini. Ini yang kita namakan dengan F23. Nah, dari sini bisa kita lihat untuk kawat sejajar, pertanyaannya adalah gaya persatuan panjang, berarti F per L-nya. Maka akan bisa kita cari F per L untuk 21 berarti sama dengan μ0 dikali dengan I1 kali I2 per 2pi dikali dengan R. Maka bisa kita masukkan angkanya menjadi sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali I1-nya. I1 dan I2 sama-sama 4 ampere, berarti 4 kali 4 dibagi dengan 2pi dikali dengan jaraknya. Berapa jaraknya kawat 2 dengan kawat 1? Berarti kalau kita lihat segitiga yang ini kan segitiga siku-siku. Berarti ini sisi miringnya.
Maka kalau yang ini sisi miringnya, berarti ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Maka ini akan kita peroleh 2 akar 2. Berarti R-nya adalah jarak kawat 1 ke kawat 2 adalah 2 akar 2. Masih sentimeter. Karena masih sentimeter, berarti ubah dulu ke meter. Kali 10 minus 2. Biar gampang rasionalkan. Akar 2 per akar 2. Maka kalau sudah kita peroleh seperti ini, sudah kita peroleh dia itu hasilnya seperti ini, kita selesaikan akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 dikali 2pi 4pi, dengan 4pi habis. 2 yang di sini dengan 4 yang di sini sisa 2, maka ini menjadi 8 akar 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Dengan cara yang sama, kita cari dia itu adalah F23. Kebetulan untuk F23, I-nya sama dengan I12, jaraknya juga sama. Ini 2, jaraknya ini berarti masih tetap sisi miringnya. Berarti sisi miringnya segitiga siku-siku ini, 2 kuadrat tambah 2 kuadrat berarti 2 akar 2 kalau kita akarkan. Karena sama, berarti F21 sama dengan F23, sama dengan 8 akar 2 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Newton per meter ya, karena ini gaya persatuan panjang. Nah, sesudah itu berarti kita cari resultannya. Gimana cara nyari resultannya? Cari dulu sudutnya ini. Berapa sudut antara F21 dengan F23? Ini perhatikan baik-baik. Ini kan segitiga siku-siku dan sama kaki. 2 cm, 2 cm. Maka otomatis ini 45, ini 45. Ini juga sama. Ini segitiga siku-siku sama kaki, berarti ini 45, ini juga 45. Maka lihat, ini 45, ini 45. Berarti ini berapa? Maka ini sudutnya adalah 90 derajat. Berarti tegak lurus. Karena tegak lurus, maka tinggal kita buat Pitagoras saja. Akar dari F21 kuadrat plus F23 kuadrat. Karena persatuan panjang berarti per L-nya yang kita pakai. Nilainya sudah dapat tadi ini. Berarti X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat diakarkan X akar 2. X-nya tadi ini kali akar 2. Maka kalau kita kali akar 2, kita perolehlah totalnya sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Ini untuk yang soal kawat sejajar. Jadi intinya kalau kawat sejajar jangan lupa kalau searah berarti tarik-menarik, berlawanan, tolak-menolak. Yang berikutnya, perhatikan di sini ditanya di dalam soalnya adalah berapakah tinggi kawat CD dari AB. Nah sama berarti ini adalah dua kawat sejajar. Ya, cuma ini kan berlawanan arah. Karena berlawanan arah maka tolak-menolak. Karena tolak-menolak, maka arah gaya di kawat CD ini arahnya adalah ke atas. Inilah gaya Lorentz. Di sini dikatakan dalam keadaan seimbang. Kenapa bisa keseimbang? Karena ada gaya ke bawah. Gaya ke bawah itu apa? Gaya akibat daripada beratnya. Sehingga kalau seimbang itu artinya tinggal kita buat gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Apa rumus gaya kawat sejajar? Ini gaya ya, bukan gaya persatuan panjang. Bedakan F dengan F per L. Kalau cuma F, berarti ada pengalinya L. Maka bisa kita buat ini menjadi μ0 kali I1 kali I2 per 2pi kali R kalikan dengan L. Karena gaya. Kalau persatuan panjang nggak ada L-nya. Sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Nah tinggal masukkan angkanya. μ0 itu adalah 4pi kali 10 minus 7 kali dengan I1-nya 40, I2-nya 40, kita bagi dengan 2pi kali jaraknya. Jaraknya itu yang ditanya. Kali dengan panjang kawatnya. Katanya kawat CD panjangnya 1 meter. Berarti ini kita kali 1 meter. Sama dengan masanya. 5 kali 10 pangkat minus 3. Kali G-nya 10. Berarti dari sini bisa kita lihat 2pi dengan 4pi sisa 2. Lalu 10 di sini dengan 10 di sini habis. 10 minus 3 dengan 10 minus 7, 10 minus 4. Kemari berarti 10 pangkat minus 3. Maka kalau kita kali silang, R-nya menjadi sama dengan
Berarti 2 kali 4 dikali 4 itu 32. Dibagi dengan 5 menjadi 6,4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Yang berikutnya, perhatikan di sini dikatakan di dalam soal, partikel masanya ini ditembakkan tegak lurus horizontal dengan kecepatan sekian tetapi tidak berubah arah. Pertanyaannya, kenapa bisa tidak berubah arah? Kalau ditembakkan horizontal, itu biasanya bergerak dia itu ke bawah. Makin lama dia semakin ke bawah sehingga jatuh di lantai. Kenapa bisa jatuh di lantai? Karena ada gaya ke bawah. Gaya ke bawah itu apa? Gaya berat. Cuma pernyataannya di dalam soal tidak berubah arah. Berarti ketika ditembakkan horizontal, dia nggak turun, tapi tetap horizontal. Kenapa bisa? Berarti ada gaya yang mengimbangi ke atas. Gaya yang mengimbangi ke atas itu apa? Itulah gaya Lorentz. Maka supaya tidak berubah arah, maka gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Berarti F-nya sama dengan M kali G. F-nya karena muatan berarti BQV, M kita kali dengan G. Masukkan medan magnetnya yang ditanya, kali muatan listriknya 2 kali 10 minus 8 kolom, kali kecepatannya 2 dikali 10 pangkat 6, sama dengan masanya 0,2 gram. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 4 kg, kali G-nya adalah 10. Dari sini bisa kita lihat, minus 8 dengan pangkat 6 minus 2, kemarin sisa minus 2. 2 di sini dengan 2 di sini habis. 2 dengan 10 berarti 5. Maka kita perolehlah medan magnetnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 dalam satuan Tesla. Ini untuk soal kita yang ini. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan dipelajari. Itulah review kita untuk hari ini. Terima kasih.